Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi Smart. Perkenalkan, saya dari kampus kita sebagai moderator. Perkenalkan, saya Bebet Kamil. Perkenalkan, nama saya Monika Mersari sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Wildan, saya sebagai penjaga. Sebagai naon perkenalkan, nama saya Pebul. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh saudara Wildan. Atau surat pemerintah 11 Maret adalah penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno dan Soeharto pada tanggal 11 Maret 1966. Penyerahan mandat kekuasaan ini dilakukan berulang kali gejolak di dalam negeri setelah peristiwa G35 atau PKI pada 1 Oktober 1965. Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno pergi ke Istana Bogor setelah diberitahu oleh Komandan Cakra Birawa Brigjen Sagur bahwa ada berkonsentrasi pasukan tidak dibenar yang berada di luar istana. Presiden Soekarno pergi ke Bogor didampingi oleh Wasperdam Dr. Subadrio dan Operdam 3 Dr. Khairul Soleh, Dr. Jamil Laimena atau Waterdam 2. Selanjutnya, para perwira tinggi ada yang terdiri dari Majen Basuki Rahmat, Brigjen Hamid Mahmud, dan Brigjen Muhammad Yusuf yang menyusul ke Bogor. Letjen Soeharto mengizinkan ketiga perwira tinggi tersebut pergi ke Istana Bogor dan berpesan disampaikan kepada Presiden Soekarno bahwa Letjen Soeharto sanggup mengatasi keadaan apabila Presiden Soekarno mempercayakan hal tersebut kepadanya. Setelah tiba di Istana Bogor, ketiga perwira tinggi tersebut mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno yang didampingi oleh Dr. J. Laimena, Dr. Subadrio, dan Dr. Khairul Soleh. Dalam pertemuan tersebut, bertiga perwira tinggi Angkatan Darat bersama Komandan Cakra Birawa Brigjen Sagur merancang sebuah konsep surat perintah yang ditujukan kepada Letjen Soeharto. Surat yang dibenar dengan surat di perintah 11 Maret atau Supersemar. Tindakan pertama yang dilakukan Soeharto setelah menerima surat perintah tersebut adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi masanya yang bernaung dan berlindung ataupun seasas dengannya di seluruh Indonesia. Setelah membubarkan PKI, dampak Supersemar. Supersemar menyebabkan kedudukan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia kian tergerus, sementara posisi Soeharto kian menguat. 2. Soeharto membubarkan PKI dan menangkap para menteri yang diduga terlibat dalam gerakan G35. Status Soekarno yang menjabat sebagai Presiden tersebut dicabut oleh MPRS pada tanggal 7 Maret 1967. Maaf saudaraku, Soekarno lengser dari kursi kepresidenan dan Soeharto menjadi presiden pada tanggal 27 Maret 1963. Supersemar menjadi tonggak lahirnya Orde Baru yang bertahan hingga 1998. Nah, hubungan Indonesia dengan US atau Amerika Serikat dan Malaysia menguat. Indonesia kembali bergabung dengan PBB. Dualisme kepemimpinan. Memasuki tanggal 1966 terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarahkan pada dualisme kepemimpinan. Adanya dualisme kepemimpinan tersebut membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam persidangan MPRS pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawakarsa
Dalam sidang MPRS telah memutuskan untuk menugaskan Letjen Soeharto selalu mengembang Super Semar yang sudah ditingkatkan menjadi ketetapan MPRS nomor 8 MPRS 1966 untuk membentuk kabinet baru. Kabinet baru tersebut bernama Kabinet Ampera atau Amanat Penderitaan Rakyat. Tugas pokok Kabinet Ampera ialah Dwi Dharma, yaitu menciptakan kestabilan sosial politik. Sehubung dengan keadaan politik, pada tanggal 9 Februari 1967, DPR mengajukan resolusi dan membantukan kepada MPRS agar mengadakan sidang istimewa. Mr. Hardy menemui Presiden Soekarno dan meminta Presiden Soekarno membuka prakarsa untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan negara karena itulah yang menjadi sumber konflik politik yang tak kunjung berhenti. Mr. Hardy menyarankan agar Soeharto sebagai mekanisme MPRS menyatakan nonaktif di depan sidang pada bekerja MPRS dan menyetujui pembubaran PKI. Saran Mr. Hardy tersebut disetujui oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya disusunlah surat penugasan mengenai pimpinan pemerintah sehari-hari kepada pemegang Super Semar. Pada tanggal 7 Februari 1967, Mr. Hardy menemui Soeharto dan menyertakan konsep dari Presiden Soekarno. Pada tanggal 8 Februari 1967, Soeharto membahas surat tersebut. Para penerima berkesimpulan bahwa draft surat tersebut tidak dapat diterima karena bentuk surat penugasan tersebut tidak membantu menyesalkan situasi saat itu. Kemudian Soeharto mengajukan draft yang berisi pernyataan bahwa Presiden berhalangan atau menyerahkan kekuasaan kepada pemegang Super Semar. Pada tanggal 19 Februari 1967, Presiden Soekarno memerintahkan agar Soeharto dan Panglima Angkatan berkumpul di Bogor. Presiden menyetujui draft yang dibuat dan menandatanganinya pada tanggal 20 Februari. Pada tanggal 12 Maret 1967, Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia. 27 Maret 1968, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Pembutuhan tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulailah pemerintah Orde Baru. Sekian dari kami. Maaf bila ada yang kesalahan dari kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Wildan sudah membacakan materi tersebut. Sekarang memasuki sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Perwakilan kelompok satu orang. Silakan kepada Saudari Lidiana untuk membacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidiana. Saya mewakili dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah, apa yang melatar belakangi terjadinya Super Semar dan apa tujuannya? Terima kasih kepada Saudari Lidiana sudah membacakan pertanyaannya. Ingin bertanya, apa alasan penyerahan mandat dari Soekarno ke Soeharto? Lalu adakah dampak dari penyerahan mandat tersebut? Sebelum 3. Terima kasih kepada Saudari Depa sudah membacakan pertanyaannya. Selanjutnya dari kelompok 2, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudari Rita karena sudah memberikan saya waktu. Saya dari kelompok 2 izin bertanya, apakah ada tantangan tersendiri dari pemerintah dalam menentukan super smart tersebut? Terima kasih kepada Saudara Dedi sudah membacakan pertanyaan terakhirnya. Sesi pertanyaan kami tutup. Kami meminta waktu beberapa menit untuk mendiskusikan pertanyaan tersebut. Baik, sekarang memasuki sesi jawaban yang akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Izin menjawab dari pertanyaan Lidiana Krismawati. Apa yang melatar belakangi Super Semar dan apa tujuannya?
Latar belakang Super Semar terjadi adanya gejolak di dalam negeri usai peristiwa G30 SKI pada 1 Oktober 1965. Sebentar. Tujuan dari Super Semar yaitu merumuskan langkah-langkah keluar dari krisis ekonomi, sosial, dan politik. Apakah ada? Terima kasih atas jawaban dari Ilham. Saya sangat cukup. Izin menjawab dari Depa. Ya, silakan. Pertanyaannya adalah apa alasan penyerahan Manda dari Soekarno ke Soeharto? Lalu apakah ada dampak bagi penyerahan Manda tersebut? Krisis politik di Indonesia, semuanya setelah gerakan 30 SPKI tahun 1965 membuat pemerintahan di bawah Presiden Soekarno melemah. Legitimasinya sebagai pemimpin tertinggi negara pun terus didera isu. Dan dampaknya adalah terjadi dualisme pemerintahan antara Presiden Soekarno versus Panglima Hamdi Soeharto. Sekarang pertanyaan saya, jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Saya merasa cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga akan membacakan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh Dia Agustina. Silakan. Apakah ada tantangan tersendiri dari pemerintah dalam menentukan Super Semar tersebut? Dan saya jawab tidak ada. Karena dilatar belakangi oleh gejolak dalam negeri setelah peristiwa 30 SPKI. Baik, terima kasih Pak Nadila karena sudah menjawab pertanyaan dari saya merasa cukup. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah membacakan jawaban tersebut. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum